Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaannya yaitu akan saya share. Ini merupakan pertanyaan dari nomor 4. Nah, pada percobaan uji asam lemak, sebagaimana dalam video kelompok 1, nah dari 3 jenis pengujian asam lemak yang telah diuji cobakan, tunjukkan pada bagian uji mana Anda menemukan kesalahan dan kemukakan alasannya. Lalu, apa upaya Anda agar kesalahan serupa tidak terulang kembali? Baiklah, langsung saja saya akan menjawab. Nah, dari video yang kami lakukan, dan juga telah saya amati bahwa pada video uji asam lemak itu adapun kesalahan yang terjadi yaitu pada uji penyabunan. Nah, di mana kesalahannya yaitu pada proses penimbangan NaOH sebanyak 1 gram. Di mana alat yang digunakan yaitu pot urin pot salep. Nah, ini merupakan alat yang digunakan pada proses penimbangan NaOH sebanyak 1 gram. Nah, dikatakan sebagai suatu kesalahan karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana NaOH-nya itu ditimbang sebanyak 1 gram. Nah, ini akan mempersulit praktikan karena jika kita lihat dari ukuran alat ini, ukurannya cukup besar, sehingga alat ini bisa mempersulit praktikan dalam menimbang. Dikarenakan hal yang ditimbangnya itu cukup sedikit, tetapi alat yang digunakan untuk proses menimbangnya itu cukup besar, sehingga saran ataupun cara yang bisa dilakukan yaitu sebaiknya itu praktikan menggunakan alat lain ataupun alat praktikum lain seperti kaca arloji, di mana kaca arloji ini dapat menimbang sampel dalam jumlah yang sedikit, misalnya 1 gram, 0,02 gram, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan kaca arloji, maka hal ini lebih efektif jika dibandingkan dengan menggunakan yaitu pot urin pot saat ini. Nah, kemudian saran saya, sebelum dilakukan penimbangan pada sampel yaitu NaOH sebanyak 1 gram ini, terlebih dahulu sebaiknya kita lakukan penghalusan pada NaOH ini. Nah, adapun tujuan dari penghalusan ini agar nanti sampelnya itu bisa halus ataupun bisa dalam bentuk serbuk, sehingga sampelnya ini bisa lebih mudah larut dalam pelarut yang akan kita gunakan, di mana di sini dalam video itu pelarut yang kami gunakan yaitu Aquates. Nah, sehingga dengan kita menghaluskan sampel yaitu berupa NaOH sebanyak 1 gram tadi, NaOH itu bisa lebih cepat larut ketimbang dengan kita tidak menghaluskan. Dimana jika kita tidak menghaluskan sampel itu, kita dalam video itu dilakukan proses pemanasan, di mana proses pemanasan ini bertujuan untuk membantu ataupun dapat membantu proses cepat larutnya NaOH ini ke dalam Aquates. Nah, menurut pendapat saya, hal ini sangatlah tidak efektif dan juga efisien, dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa jika kita ingin memanaskan sesuatu dengan
misalnya kita ingin memanaskan NaOH ini. Di mana terlebih dahulu NaOH ini kita masukkan ke dalam, misalnya kita masukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu kita masukkan lagi, kita tambahkan Aquades. Barulah kemudian kita lakukan proses pemanasan, di mana proses pemanasan ini bertujuan agar untuk mempercepat larutnya NaOH ini ke dalam Aquades tadi. Nah, dari video ataupun dari percobaan yang kami lakukan bahwa Aquades yang digunakan itu kering, sehingga perlu dilakukan pengukuran kembali Aquades ke dalam, mohon maaf, saya ulangi, sehingga dengan keringnya Aquades itu setelah kita lakukan pemanasan, kita itu perlu melakukan pemasukan kembali ataupun penambahan kembali Aquades ke dalam NaOH itu, dan itu sangatlah tidak efektif karena hal itu dapat mempengaruhi hasil dari larutan NaOH tadi. Sehingga saran saya ataupun cara alternatif yang bisa dilakukan yaitu pertama, kita menghaluskan sampel itu menggunakan penggerus. Kemudian ketika sudah menjadi serbuk ataupun sudah dihaluskan sehalus mungkin, kita lakukan penimbangan sebanyak 1 gram. Kemudian barulah kita memasukkan serbuk itu ataupun sampel yang telah kita haluskan tadi, kita timbang, yang telah kita timbang itu, kita masukkan ke dalam gelas kimia, dan setelah itu kita tambahkan pelarut, yaitu berupa Aquades ke dalam gelas kimia yang berisi sampel NaOH tadi. Kemudian barulah kita aduk. Nah, dari sini terlihat bahwa sampel dalam bentuk serbuk dengan sampel yang berbentuk kristal ini, serbuk itu lebih cepat larut dibandingkan dengan sampel yang berbentuk kristal, di mana jika sampel dalam berbentuk kristal itu kita gunakan, maka otomatis kita harus menggunakan hot plate untuk mempercepat terjadinya mempercepat larutnya NaOH itu ke dalam Aquades tadi. Sehingga dalam hal penggerusan itu, menurut pendapat saya, itu merupakan cara yang sangat efektif dan juga efisien dalam proses pembuatan larutan NaOH ini. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya atas pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 4. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.